Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya Bintang Reka Abimayu dengan NIM 1503620022 dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis model pembelajaran Project Based Learning dalam mata pelajaran gambar teknik. Yang pertama ada analisis. Mata pelajaran gambar teknik merupakan salah satu kompetensi inti di bidang teknik bangunan yang mempelajari tentang cara menggambar suatu bangunan serta komponen-komponen yang ada di dalam gambar teknik. Menerapkan konsep aturan jenis-jenis garis pada gambar teknik, menerapkan prosedur gambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Menerapkan peralatan untuk menggambar teknik, memahami jenis-jenis potongan gambar, dan masih banyak lagi seputar menggambar bangunan dengan aturan gambar teknik. Mata pelajaran gambar teknik juga merupakan pelajaran yang lebih banyak praktek dibandingkan teori. Dengan sebagian banyak praktek atau proyek yang peserta didik buat, maka akan semakin paham peserta didik dengan materi dan aturan yang ada. Selanjutnya ada strategi atau metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam mata pelajaran gambar teknik. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang baik untuk dapat mempermudah proses pembelajaran gambar teknik. Model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran gambar teknik menurut saya adalah model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Hayati dan Astina, menyatakan bahwa Project Based Learning adalah pembelajaran kontekstual yang mengutamakan student center dan menggunakan permasalahan lingkungan dalam menginstruksi pengetahuan dan keterampilan belajar siswa. Menurut Gunawan, Sahidu, Harjono, dan Suranti, menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran berbasis proyek cocok dalam pembelajaran karena mampu mengembangkan self-efficacy, yaitu kepercayaan diri yang kuat dalam melaksanakan tugas. Tentunya kepercayaan diri dibutuhkan dalam mata pelajaran gambar teknik, karena siswa harus percaya dengan apa yang dia buat dalam proyeknya. Hasil penelitian Rohana dan Wahyudin menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara project based learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan sangat tepat untuk menggunakan project based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan siswa generasi Z. Model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran konstruktivis dan kolaboratif, di mana proses pembelajaran berpusat pada siswa, yang memungkinkan para siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah dan belajar bersama untuk membangun pengetahuan dan pemahaman yang dikemukakan oleh Sumarmi dan kawan-kawan pada tahun 2016. Afsari dan kawan-kawan dalam implementasinya, model pembelajaran ini melibatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Pembelajaran tersebut sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar, aktivitas, dan respon siswa terhadap pembelajaran. Metode pembelajaran Project Based Learning berorientasi agar siswa dapat belajar mandiri dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan suatu proyek nyata yang bermanfaat di kehidupan nyata. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam pembelajaran gambar teknik yang mengasah kemampuan siswa agar dapat menghasilkan sebuah proyek dengan hasil yang sempurna. Dalam dunia kerja nanti akan sangat dibutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi yang tepat. Gambar teknik juga mengasah kemampuan siswa dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Lalu ada sintak model pembelajaran. Sintak model pembelajaran dalam Project Based Learning. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan Project Based Learning, yaitu yang pertama ada peserta didik menggambar garis, huruf, dan simbol sesuai dengan ketentuan gambar teknik. Di sini, siswa akan disuruh membuat gambar
garis, huruf, dan simbol sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal ini tentunya akan membuat siswa terbiasa menggambar garis, huruf, dan simbol sesuai aturan. Lalu yang kedua ada peserta didik menyiapkan alat-alat untuk menggambar teknik. Di sini peserta didik juga harus paham dengan fungsi alat yang akan digunakan dalam menggambar teknik. Ada berbagai macam alat dalam menggambar teknik, seperti penggaris, busur, dan lain-lain. Alat-alat tentunya akan mempermudah siswa dalam menggambar atau membuat proyek, dan akan membuat hasil lebih sempurna. Lalu, peserta didik membuat berbagai jenis potongan-potongan gambar. Peserta didik juga harus mengerti apa saja jenis potongan-potongan gambar, seperti potongan AA, BB, CC, dan DD. Hal ini sangat penting dalam gambar teknik. Siswa akan dilatih agar paham dan mengerti jenis-jenis potongan yang ada di dalam gambar teknik. Selanjutnya ada peserta didik menggambar objek dengan perangkat lunak atau software. Selain menggambar manual dengan tangan, peserta didik juga diajarkan menggunakan software seperti AutoCAD, Revit, dan aplikasi lain yang bisa membantu dalam menggambar teknik. Penggunaan software tentunya akan sangat mempermudah proses penggambaran, tentunya akan menyempurnakan hasil proyek yang siswa buat. Namun di gambar teknik di SMK hanya akan diajarkan dasar-dasar cara menggunakan softwarenya. Yang terakhir kesimpulannya, model pembelajaran project based learning tentunya akan sangat cocok digunakan dalam pelajaran gambar teknik yang sangat membutuhkan ketelitian, pemecahan masalah, serta pengalaman. Dengan belajar berbasis proyek, siswa akan terbiasa untuk membuat suatu proyek, terbiasa mencari solusi dari permasalahan yang ada, dan tentunya akan menambah pengalaman siswa dalam membuat proyek, khususnya proyek menggambar teknik. Siswa juga akan lebih memahami materi pelajaran gambar teknik dengan langsung mempraktekannya secara langsung dengan membuat proyek nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan sering membuat proyek, siswa akan menjadi terbiasa dan tentunya hal itu sangat berguna untuk dunia kerja nantinya. Sekian presentasi dari saya tentang analisis model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran gambar teknik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.